Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain wa ba'du. Yang kita muliakan guru kita yang terhormat yang muin akhil karim Al-Ustaz Bapak Haji Sukron Ma'mun hafizahullah, dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Juga bil khusus ketua DKM Masjid Jami Riyadul Abidin akhil karim Ustaz Ahmad Zarkashi, juga para pengurus yang lain, Ustadz Adi yang tadi memimpin pembacaan doa, guru kita Ustadz Hafiz, serta para asatizah yang lain, Pak RT, Pak RW, ada Pak RW, ada Pak RW, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir dan nih, ini ceramah jangan lama-lama ya, orang ada indang di belakangnya. Dan lama-lama pas kita ngaji aja. Tadi saya lihat Bang Miun nyobain mulu kayak di belakang. Hadirin begini, ini Idul Fitri ya. Ada satu fenomena yang minggu ini banyak kita dengar. Fenomena selebritis yang menggugat cerai di pengadilan. Ada nggak nih? Yang selama ini katanya rumah tangganya romantis aja ya. Tiba-tiba pengen bubar, ya nggak, Pak Rahmat ya. Ini tausiah singkat, judulnya dulu suka sekarang ilfil. Dulu permata sekarang besi, dulu cinta sekarang benci. Ada nggak tuh? Dulu cinta setengah mati, dulu cinta mati, sekarang benci setengah mati. Ada nggak tuh? Dulu cinta mati. Ini kita kan Idul Fitri harus saling memaafkan, betul nggak? Idul Fitri saling Idul Fitri pada berantem ya, pada pengen bubar. Walaupun dalam Islam orang boleh menikah, boleh bercerai. Tapi sebelum kita mengucapkan juga berita duka cita ya, kemarin Sasukuran rumahnya kebakaran ya. Tapi dia mah santai aja, rumahnya banyak ya, amin ya. Cuman kasur doang katanya. Aman. Jadi hadirin, ada nggak fenomena Bu? Dulu suka, sekarang benci, ada nggak? Ada ya. Dulu cinta, sekarang jadi ilfil. Apaan ilfil hadirin? Hilang feeling, jadi nggak demen jadinya. Dulu padahal dikejar-kejar, ada nggak tuh hadirin? Kok bisa begitu ya? Pertama begini, ada nasihat dalam agama Islam tentang mencintai, tentang membenci, bahwa kalau cinta jangan berlebihan, kalau benci juga jangan berlebihan. Habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah yang kamu benci sekedarnya aja. Cintailah yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi yang sekarang kita cintai, besok kita benci. Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah yang kamu benci, siapa tahu besok berubah jadi orang yang kita cintai. Contoh dalam dunia politik, dulu kita sanjung-sanjung ya, kita bela-belain hadirin ya nggak, kita punya kaosnya 5 ya nggak tuh, kaosnya gambar dia ya nggak, gantungan kunci ya nggak tuh, kaos luar, kaos dalam gambar dia itu, ikat kepala. Sekarang kita nggak demen sama dia, ada nggak tuh? Ya nggak, yang dulu kita dukung, sekarang kita nggak dukung. Dulu kita suka, sekarang nggak suka, ada nggak tuh? Nah maka kalau cinta tuh jangan berlebihan, kalau suka jangan berlebihan, kalau benci juga jangan berlebihan hadirin. Ya nggak, karena ada orang tuh cintanya cinta mati, ada nggak tuh? Begitu benci, bencinya setengah mati hadirin. Masih setengah tuh, masih ada setengah lagi ya. Nah sekarang kenapa sih orang bisa dari cinta jadi benci? Ya enggak? Kenapa tuh sebabnya ya enggak? Ada nggak hadirin? Kalau dibilang cakep bininya hadirin. Dibilang ganteng nggak suaminya? Kok pada bubar ya? Duitnya banyak, kaya raya, kok bisa jadi ilfil ya enggak tuh? Dulu demen banget sama kekasihnya ya enggak tuh? Nelpon berjam-jam, ada nggak tuh? Sampai panas tuh kuping. Sekarang jadi hilang hadirin, udah hilang rasa, ada nggak tuh? Dulu kalau ngelihat deg-degan, sekarang lihat mukanya pengen muntah hadirin, ada nggak tuh? Kenapa bisa begitu ya?
Kenapa bisa begitu? Pertama, hati manusia berubah-ubah. Maka tadi kalau cinta jangan berlebihan, kalau benci juga jangan berlebihan. Kenapa hati manusia berubah-ubah? Apalagi yang belum tentu jadi, hadirin. Anak muda pacaran, ada nggak tuh? Apa yang dibeliin, hadirin? Pacaran beliin emas, cincin, kalung, kagak jadi. Ada nggak tuh? Udah modal banyak lagi, ya nggak? Namanya investasi bodong tuh, hadirin. Ya nggak? Pacar dibeliin kalung, dibeliin giwang, dibeliin. Nikahnya sama orang, ada nggak tuh? Minta balik lagi, minta dipulangin, malu, hadirin. Iya nggak tuh? Malu nggak, hadirin? Tapi yang nggak tahu malu ada nggak? Minta mulangin, ada nggak tuh? Sini lu kemarin gue traktir makan bakso 3 mangkok, sekarang kagak jadi, pulangin duitnya. Nah, jadi kalau senang jangan berlebihan gitu ya. Kalau benci juga jangan berlebihan. Ini kan fenomena yang sedang terjadi. Kenapa? Hati manusia berubah. Gimana caranya agar orang tidak benci kepada kita, hadirin? Gimana caranya agar orang tidak ilfil kepada kita? Ini banyak nih ya, ada 30. Nih saya 3-nya nih. Kalau 30 ambil cokor nih besok. Yang pertama, hadirin, jangan jadi orang yang suka minta-minta. Kalau kita suka minta-minta, orang jadi ilfil sama kita, hadirin. Awalnya orang senang sama kita ya, tapi karena keseringan minta, lama-lama gitu tuh. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku amalan yang kalau aku lakukan Allah senang sama saya, manusia senang sama saya. Qala, kata Nabi, izhad fima indallahi yuhibbukallah, wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apapun yang Allah berikan kepada kamu. Yang Allah kasih sama kita ridho, hadirin, Allah senang sama kita. Dan yang kedua, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, alias jangan suka minta-minta. Allah senang sama kita, manusia senang sama kita. Orang yang suka minta, orang sebel, hadirin. Iya nggak tuh? La tas'alanna bani adama hajatan wasalillah alladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan suka minta sama orang, mintalah sama Allah yang pintunya nggak pernah ketutup. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah marah kalau kita jarang minta, hadirin. Sebaliknya manusia keseringan diminta marah, hadirin. Jadi nih, katakanlah saya ngajar di Ril Abidin, disediain, Ustadz bisa nggak kopi? Kopi. Besok susu ya, susu. Kita malas, Saroni ini banyak banget yang diminta nih ya. Ntar minta susu, ntar minta kopi, kelapa ya nggak? Besok Ustadz yang lain aja dah. Ya, gitu. Tolong ya Ustaz, kalau undang saya ini ya, banyak permintaan, tolong jemput saya. Ribet, hadirin. Orang kalau kebanyakan minta, orang jadi nggak demen ya. Jangan suka nih. Sama anak saya nggak? Sama anak saya nggak, Bu? Tapi anak kita minta mainan mulu. Minta ke pasar minta mainan, beliin mobil-mobilan, beliin lato-lato tek ya. Minta beliin mobil remote control. Ya nggak? Lama-lama kita kesel nggak nih? Jajan mulu lu ah. Ya nggak? Udah nggak duit ngambek, ada nggak tuh guling-guling sampai jalan raya? Ya, malu-maluin aja lu, ya nggak? Pertama sama anak seneng, hadirin. Saya nggak. Cuma kalau jajan mulu lama-lama, ya ini anak yang jadi gedeg dah. Lu nggak usah ikut ke pasar, lu jajan mulu. Justru kalau anak kita jarang minta, kita beliin, hadirin. Mau beli mainan apa? Enggak, aku nggak mau mainan. Enggak apa, enggak. Milih nggak gitu. Justru para istri bersyukurlah dengan pemberian suaminya. Yang kebanyakan minta, terus suami jadi ilfil jadinya. Pernah nggak Bapak baru kenal sama orang, baru kenalan minta beliin ini, beliin itu, ya nggak tuh? Ya ini mungkin baru tunangan, hadirin, ya nggak? Mau nikah mungkin setahun lagi atau 5 bulan lagi, baru tunangan minta beliin cincin, minta beliin gelang, minta beliin itu. Ya, kagak jadi dah, repot banget jajan mulu dia. Belum jadi udah minta beliin mesin cuci. Ya. Belum jadi minta beliin kulkas, minta beliin motor. Apalagi kalau jadi, hadirin. Wah, ini cintaku berarti ongkos kalau ini. Ya, jadi kadang-kadang yang bikin orang ilfil tuh kebanyakan minta, hadirin. Dikasih ambil, minta jangan, hadirin. Ini baru pertama kali pengalaman saya ngisi acara minum es kelapa ini kelapa muda ini. Saya foto barusan, saya upload tadi saja. Mana ada pengajian tempat lain? Iya, pakai kelapa. Ya. Ini kayak dukun nih.
Ini kayak dukun mau praktek kan? Panen yang depan ya. Pengen lisong aja di sebatang, kayak dukun mau praktek nih. Yang pertama, agar orang tidak ilfil, jangan suka minta dirin. Coba dah, bapak ada orang ke rumah, ya dia datang lagi minta duit dah nih. Pertama, ya lama-lama kita nggak demen ya. Setiap dia datang pasti minta duit. Ya nggak, awalnya kan kita senang dia datang lagi, wah mau proposal lagi tuh. Jadi keseringan minta orang jadi nggak demen tuh. Maka bersyukur tadi kata Nabi tuh, yang Allah berikan sama kita zuhud. Yang punya orang zuhud, jangan suka minta-minta dirin. Jangan mentang-mentang, katakanlah ya, di antara jamaah nih ada yang punya duit banyak, amin, yang banyak semua duitnya ya. Kemudian dia proposal lagi, gue pindah aja deh, males gue kabidin proposal mulu. Jadi sekaya-kayanya orang, sedermawan-dermawannya orang hadirin, keseringan kita minta, lama-lama dia bosan nggak? Awalnya cinta, lama-lama cinta jadi benci, nggak demen. Yang kedua hadirin, agar orang tidak ilfil kepada kita, jangan nyusahin hadirin. Kalau nyusahin repot, ya enggak? Kalau nggak nyusahin orang seneng. Ibu sama suami sayang nggak bu? Sayang ya. Cuma suaminya ngerepotin mulu, pulang kerja nih, neng mangkok. Dia mau makan ambil mangkok. Itu sendok. Garpu. Itu kan nampan ini. Lama-lama rak piring digotong. Ya. Kamu nggak cinta padaku? Capek bang, capek. Ya. Emang kalau cinta bolak-balik mulu ke dapur, ya gitu. Jadi nyusahin jadi ilfil jadinya, ya enggak? Jadi jangan nyusahin hadirin, ya enggak? Jadi yang nyusahin bikin orang nggak demen jadinya, ya enggak tuh? Para suami kita nih kalau bisa sendiri dah, ya enggak? Jangan nyusahin. Suami saya kalau makan mah gampang Pak Ustadz. Dia kalau makan bubur ayam nggak rasanya pakai tangan dia dia. Dia orangnya itu gampang Pak Ustadz, itu nggak pakai nyusahin. Kadang dikobok tuh bubur ayam diuyuk. Ya. Ada orang sediain sendok plastik nih, nggak ada sendok beling, nggak ada sendok biasa bang. Ya. Pokoknya kalau ngerepotin orang jadi nggak demen hadirin. Jadi orang jangan nyusahin ya. Ya bu, la yakun hubbuka kalafan. Kalau cinta jangan nyusahin bu. Sama suami sayang nggak? Tapi jangan berlebihan. Suami kerja diteleponin mulu. Lagi ngapain bang? Apa? Dia gue lagi repot nanya mulu. WA. Kok nggak dibalas bang? WA aku. Kok nggak bang video call? Repot hadirin. Lama-lama suaminya elek gak nih? Gue elek banget bini gue dah dengan telepon mulu, ya gak? Awalnya cinta, cuma telepon mulu, ada gak tuh? Istilah anak muda apa dah kalau kebangetan cemburu? Apa sih ya? Ini kurang gaul semuanya nih aja. Apa dah terlalu? Bukan, iya terlalu bucin ya, ya kan? Apa sih istilahnya lupa saya? Ya bukan ada lagi, bukan jelas, bukan posesif. You understand posesif? Istri kebangetan cinta sama lakinya, terlalu posesif, terlalu cemburu. Ya enggak, kadang-kadang cemburunya bukan sama orang lagi dah, sama motor. Abang motor mau dimandiin, saya nih bang mandiin bang. Lu mau gue guyur? Gitu ya. Ibu sayang boleh nggak sama suami? Terlalu posesif, terlalu cemburu. Handphonenya diperiksa, nomor kontak ke siapa nih? Kok bacanya Roni pakai jilbab? Bacanya Roni ya pakai jilbab ya? Ya nggak gitu. Kok bacanya Iwan pakai kerudungan Iwan? Ya. Periksa. Lakinya gedek nggak tuh? Lu cemburu banget sama gua lu, ya nggak? Jadi terlalu, ya tuh. Jadi orang jadi ilfil akhirnya. Ya nggak? Awalnya mungkin dia senang sama bininya. Istri terlalu cinta sama suaminya sampai dipantau, dilihat, dikeker. Ngapain laki gue nih? Tiap 5 menit WA. Ngapain bang? Hai beb, ngapain beb? Ya beb gue lagi kerja, ya enggak? Ya kan? Jadi kan terlalu gitu tuh. Ya hadirin. Dua aja deh, banyak. Yang terakhir hadirin. Jangan marah ya, jangan marah nih. Hadirin. Kalau kita rapi orang seneng. Kalau kita kotor orang nggak seneng hadirin. Ya enggak? Saya pernah mampir, saya lagi mengajar, lapar banget lah, ada warung itu pinggir jalan, ada warung tuh, ada warung, saya mampir kan, sudah duduk ya, kotor banget hadirin, ini repot buat kayak sampah mulu ya, saya udah tanggung masuk hadirin, kagak enak lagi, udah parkir mobil gitu kan, tapi saya makan sambil nggak ketelan hadirin, kotor banget tempatnya gitu ya, kan jadi orang jadi ilfil, you understand ilfil, jadi hilang hadirin ya gitu, enggak.
Kan Nabi yang bilang khamsun minal fit, 5 perkara fitrah orang demen hadirin. Fitrah manusia demen, yang pertama berkhitan, al khitanu wal istihdad, khitan berkhitan. Yang kedua istihdad, mencukur bulu kemaluan hadirin. Yang kemudian natful ibti, nyabut bulu ketek hadirin. Qasus syarib, punya kumis boleh nggak? Boleh, tapi dirapiin hadirin, jangan sampai nyebrang begitu tuh. Ada orang kumis nyebrang, ya enggak? Kumis nyebrang. Qasul azofir, potong kuku hadirin. Nih kita makan berempat di nampan hadirin. Makan berapa orang? Berempat. Kulu nampan khomsah, ya kan? Ya kan? Senampan berlima ya hadirin. Teman makan kita kukunya panjang hadirin, hitam lagi hadirin. Ya aku malas banget makan dah. Ya enggak? Ilfil nggak tuh? Enggak menjaga kebersihan. Kan Islam yang bilang berkhitan, mencukur bulu kemaluan, bulu ketek bersihin, apalagi tuh kumis rapihin, syarib, dan kuku. 5 perkara ya, berkhitan, cabut bulu ketek, cukur bulu kemaluan, potong kuku, kumis rapihin hadirin. Boleh nggak punya kumis? Boleh, rapihin. Penjenggot rapihin hadirin, jangan sampai kumis nyebrang gitu ya, pas makan ikan bandeng tulang sini. Ibu-ibu, sunnahnya pakai minyak wangi. Nabi yang paling suka di antara minyak wangi. Yang wangi orang seneng, nggak wangi orang nggak demen. Ya nggak? Kadang-kadang, mohon maaf, jangan marah nih ya. Ini kan orang yang ifil. Pernah nggak bapak naik ojek online, drivernya bau asem hadirin? Gak mandi lagi nih. Pernah nggak hadirin? Itu kan kadang-kadang begini, apapun pekerjaan kita wangi hadirin. Ya, kan disuruh sembahyang Jumat pakai minyak wangi, ya enggak? Sembahyang pakai minyak wangi, ya enggak? Ya enggak Bu? Ibu kalau tidur guyur minyak wangi, guyur, tuang, biar suaminya girang gitu. Jangan sampai tidur boketek. Ilfil nggak suami itu? Lakinya di mana-mana ngeliat cewek cakep, wangi, bohai, pulang ke robinnya rebek banget, ya boketek baunya itu, ya enggak? Jadi ilfil jadinya, ya enggak tuh? Sikat gigi perintah Nabi, bersiwak, betul nggak tuh? Bersiwak perintah Nabi SAW. Ini kita kadang-kadang, jangan marah ya Pak, mau tidur sikat gigi biar bini juga enak. Wah laki sih kalau ngomong martat, yang di jalan sikat gigi hadirin. Kan orang jadi ilfil, ya nggak tuh? Oh, nih bapak lagi makan soto, ada rambut hadirin, putih lagi, panjang, nenek-nenek yang masak nih. Ya. Makan berhenti hadirin, nenek-nenek lagi, ada tiga lembar lagi nih, ya, gitu. Jaga kebersihan hadirin. Ini mohon maaf ya, kita nggak tahu, banyak rumah tangga pada berantem, tiba-tiba cerai, gugat pengadilan, pasti ada penyebabnya, hadirin tuh. Ya, ini banyak nih 3 dulu, jadi semoga jangan suka minta-minta hadirin. Kalau dikasih ambil, minta jangan. Orang jadi ilfil kita keseringan minta, jadi nggak suka. Yang kedua apa tadi tuh? Lupa saya, apa yang kedua tadi? Jangan nyusahin. Kalau kebangetan nyusahin ya nggak demen orang, ya kan? Kayak saya syukurnya enggak, dia diundang telepon nyatak, ya. Saat pengajian, oke, ya, gitu. Mungkin ada juga ustadz yang susah, ustadz, oke, jemput saya pakai helikopter, waduh repot. Ya. Yang ketiga tuh yang terakhir itu jaga kebersihan Bu, bapak-bapak, saya ngomong juga nih, agar pasangan kita nggak ilfil sama kita. Di zaman Nabi ada seorang perempuan, ya Rasulullah aku mencerai sama suamiku. Datanglah suaminya, rebek banget hadirin, kata Nabi, mandiin tuh lakinya. Mandiin, dicukur segala macam, di make over. Begitu keluar lakinya baru nggak jadi minta cerai nih, gitu. Karena laki suaminya udah rapi. Ini kan Ridul Abidin, kenapa orang demen bersih hadirin? Ya nggak tuh, mesti bersih, ya nggak tuh, ada segala macam. AC 8 mana tuh ya? Oh belum. Ini rencananya 8 ya nggak? Ya gitu hadirin. Orang tuh kalau kotor ilfil hadirin, ya nggak tuh? Wah masjid kotor banget gitu tuh, ya kan? Jadi insya Allah ini hari Idul Fitri, agar kita jadi menjaga keharmonisan dengan teman segala macam. Nabi nyuruh sembahyang Jumat minyak wangi, agar kita sembahyang Jumat wangi hadirin, gitu tuh. Umat Islamnya nggak, pasangan suami istri, agar tidak ilfil ya, jaga kebersihan, kesehatan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza Ustaz, wa nashkurukum syukran katsiran atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, banyak manfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya mari kita simak mau'izatul hasanah, dan mohon berkenan sekalian doa kita ya, maaf,
Mau'izatul Hasanah yang mohon disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syukran Ma'mun bin Kiai Haji Anwar Muhammad wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi a'immati thiqat. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Sahroni Mardani LC, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi bahri ulumih, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan pula pimpinan daripada Masjid Jami' Riyadhul Abidin Akhil Aziz Al-Mukarram Ustaz Ahmad Zarkazi bin Ustaz Haji Ahmad Sanusi bin Kiai Haji Mursyahid. Juga yang sama-sama kita hormati, cintai, muliakan Kakanda Mukarram Ustaz Adi Sulaiman bin Haji Abdul Rasid Allah yarham, guru kita Mukarram Ustaz Dr. Haji Sekarudin, ayahanda Bapak Haji Madinah, Bapak Haji Rojali, Akhil Aziz Al-Mukarram Ustaz Ahmad Hafiz Adriansah. Hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya untuk yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malam hari ini dengan izin dan nikmat Allah, setelah libur sekian waktu kita bisa berkumpul lagi di rumah Allah, bisa dekat lagi dengan alim ulama, bisa gabung lagi dengan orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir, duduk dan diam kita seluruhnya bernilai ibadah, dan Allah berkenan memberikan pahala yang besar juga berlipat ganda. Salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat Ramadan seakan-akan nggak ada kurangnya, nggak ada kurangnya. Emang kenapa syukron? Dari subuh sampai maghrib puasa, masuk maghrib kita nyempurnain puasa, kata Buya, bukan batalin puasa, nyempurnain puasa. Dengan kita ikut ajaran Rasulullah, makan korma atau air putih atau rutop, kita makan, kita sholat maghrib, siap-siap ke masjid. Dari semenjak itu sampai malam kita sholat berjamaah, baik itu isya-nya ataupun tarawihnya, seakan-akan sempurna kita udah itu sempurna. Tapi waktunya cuma 1 bulan. Ditutup dengan malam takbiran yang kata guru kita tadi baru datang, ente ngapain katanya, bakar rumah gitu kata beliau. Cuman kasur doang katanya gitu. Ya mudah-mudahan jadi doa dari guru kita ya Rabb, mudah-mudahan lebih sabar lagi, lebih bijaksana lagi, Allah cuci yang kotor, Allah kembalikan yang lebih bersih lagi, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, kemudian kita malam takbiran, lalu kita sholat Idul Fitri. Maaf, selepas Idul Fitri kita ngapain dah? Sebelumnya lagi kita udah libur tawakuf ta'lim. Maafin, enggak lebay, enggak cuma nanya doang. Apa yang kita kerjain? Tawakuf itu sebelum Ramadan. Ramadan itu enggak ada taklim secara resmi, formal. Selepas lebaran pun masih judulnya libur, bulan buket taklim. Maafin, kita ngapain? Tanya dah. Ayo dah tanya dah. Kan yang namanya orang libur ame orang sibuk same-same pakai waktu. Bener apa bener? Kali gitu orang nongkrong waktu bisa diberhentiin kan kagak.
Maka dulu ada seorang ulama yang setiap ke masjid, setiap ke majelis taklim itu ngelihat anak muda nongkrong di pinggir jalan. Ini anak muda entah judulnya godain, entah apa, wallahu a'lam. Kata ini anak muda, Pak Ustadz, iya sekali-kali nongkronglah bareng sama kita, masjid mulu, ke masjid mulu, sekali-kali nongkrong lah. Apa kata beliau? Oke, ane siap nongkrong, tapi ente bisa nggak berhentiin matahari? Kalau ente bisa berhentiin matahari, ane ikut nongkrong. Tapi kalau ente nggak bisa berhentiin matahari, ane nggak mau ikut nongkrong. Karena nongkrong ente dengan ane ke masjid sama-sama pakai waktu, tapi bobotnya jauh lebih baik berangkat ke masjid ketimbang. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sebagai warming up aja, pemanasan. Kenapa demikian? Masih orang masih pengen banget selonjoran. Selonjoran. Kalau mau selonjoran entar di kuburan selonjoran dah. Kan begitu ya? Entar selonjoran. Sekarang kita ayo, emang udah waktunya kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kematian. Jadi yang namanya tawakuf bukan berhenti ngaji. Ramadan, Idul Fitri dan setelahnya bukan berhenti kita judulnya mengkaji ilmu agama, nyari ilmu dan tambahan untuk dapat ridha Allah, bukan. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kita harus memahami sepandai-pandainya kita masih ada yang lebih pandai. Dan enggak dapat kepastian dalam agama, orang yang rajin ke majelis taklim udah pasti cerdas. Karena tidak setiap orang ke majelis taklim itu berangkatnya dari hati. Dan dia ada di majelis taklim sungguh-sungguh banget. Dan dia tidak pulang kecuali dia paham sesuai dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri orang tersebut, Allah kasih paham agama. Bukan orang yang datang ke majelis taklim mohon maaf ketimbang berantem ame bini. Ngapain kita liatin mukanya yang asem, suaranya yang teriak cerewet, mendingan saya ngaji. Kira-kira dapat apaan dia? Daripada nongkrong sama temen-temen, mendingan saya ngaji. Kira-kira dapat apaan? Makanya tadi Ustadz Ahmad Zarkasi bin Ustadz Ahmad Sanusi bin Kiai Mursyid mengatakan, ayo kita lebih semangat. Hujan geledek berangkat. Kalau memang udah kita nggak mau ngaji lagi, entar kalau udah mati. Kalau sekarang ngaji, maaf ya, maaf. Saya diajak gabung semenjak adanya almarhum al-maghfurlah guru kita, Kiai Haji Marzuki Arman Abduh. Masih ada ayahanda Ustadz Haji Ahmad Sanusi bin Kiai Haji Mursyid. Sampai detik ini saya mau tanya, dapat apaan kita ame dari Kiai Haji Marzuki Arman Abduh? Halo, assalamualaikum. Dapat apaan kita? Kalau orang judul nanam ada buahnya, ada rasanya, tahu panennya. Nah kalau sekarang kita ngaji, kita sendiri nggak tahu dapat apaan. Maafin minta redo. Kita sholat berjamaah, ada saf pertama, ada saf kedua. Dan saya yakin yang sholat itu adalah orang masjid, orang majelis taklim. Tapi maaf, masih banyak kita temukan kesalahan dalam sholat. Lalu ngajinya bagaimana? Ngajinya bagaimana? Orang kalau bicara ngaji itu cuman kewajiban, sekedar hadir. Tapi orang-orang berbicara ngaji itu bukan cuma kewajiban tapi kebutuhan. Dia nggak bakalan bergeming apapun gangguannya, dia nggak bakalan ngantuk apapun judul rasa capeknya. Dia usahakan sampai paham. Nggak paham nanya sama guru lagi. Selesai berdoa pakai mohon maaf, tadi ada yang nggak paham, boleh minta waktu 5 menit. Sampai begitu, sehingga ketika dia pulang dia bisa transfer ke bininya.
Dia bisa transfer ke anak-anaknya. Maaf, yang ada sekarang bukan nuduh, cuman kelihatan sepintas aja. Nah, buat dirinya kurang. Bagaimana buat bini ame anaknya? Padahal hak anak, hak bini, kewajiban bapak, kewajiban suami sampai 5, salah satunya pendidikan. Kalau Allah tanya besok bagaimana ceritanya? Hadirin jamaah rahimakumullah, maka saya minta tolongin. Duit itu penting. Duit itu penting, ilmu itu harus. Makanya harus kita bagi. Kerja nyari duit Senin sampai Jumat. Sabtu sampai Ahad nggak boleh ada tambahan kerja. Berapapun judul diiming-iminginnya, itu buat keluarga namanya quality time. Di kita di guru kita kan ilfil, tahu ilfil? Ilfil kata guru kita, ya kan? Terus apa lagi tadi namanya itu? Posesif, tahu posesif, ya kan? Do you know posesif? Nah sekarang judulnya quality time, waktu khusus buat keluarga. Kita nemenin bini bercanda pahala, nemenin anak bercengkrama pahala. Tapi kebanyakan laki-laki Sabtu ame Ahad udah ditinggal bininya dari Senin, ya, dia lebih mencari kesenangan dengan kawan-kawannya, bukan kebutuhan dan kewajiban. Mancing. Kan begitu ceritanya. Bini kata, mau kemana sih bang? Tahadus bini mana, ada guru kita, dan mohon maaf guru-guru yang lain, para orang tua. Saya nih, hatta Aisyah, ayah jalan yuk. Ya ayah ngaji, ayah ngaji mulu. Ketika kita ada, beliau punya kegiatan. Tuh. Kan Rasulullah aja ngajak bercanda Aisyah balap lari. Baginda Rasul sangat sayang dengan Sayyidina Hasan wal Husain, walaupun dinaikin ke punggung beliau ketika sholat. Enggak dikasarin. Emang begitu ajaran Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi oleh kalian siapapun apapun yang ada di atas permukaan bumi ini, maka kamu akan disayangi oleh penduduk langit, malaikat dan bidadari atas izin. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka maafin, minta redha. Ayo dah gitu. Ya, ayo ngaji yang benar. Ngaji sungguh-sungguh. Kalau besok judulnya ditimbang banyak kekurangan, kita nggak bisa balik. Tapi kalau sekarang kita sungguh-sungguh, kita pasrah udah ame Allah, kita udah sungguh-sungguh kok, habis-habisan kita. Waktu kita nggak kenal, yang namanya jam berapa berangkat kita. Suasana, cuaca kita nggak lihat, mau hujan, mau penter, mau geluduk, mau gulem, berangkat kita. Ada gurunya, nggak ada gurunya, kita duluan kita datang. Gurunya ngajar, kita udah siap menyimak. Nggak paham kita tanya. Insya Allah, bahkan saya yakin seluruh guru kita nggak akan ngomelin kita kalau kita nanya. Tapi yang ada, bininya nanya, ngaji bang? Ngaji, paham? Au. Nah saya dapat apaan bang? Makanya mau nanya malu. Makanya tahadus bin Iman, ini ada guru kita dan semua guru-guru jamaah. Saya berupaya pengennya ngaji di setiap majelis itu ngaji keluarga, kayak ngobrol ame keluarga dah, ame anak, ame bini. Jadi nggak ada judul sungkan-sungkan kita ame guru, untuk memudahkan keluar pertanyaan dan dapat juga petunjuk jalan keluar dari guru kita. Enak jadinya. Mau pakai bahasa apapun monggo, silakan, boleh. Kan begitu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum. Ada guru kita, ada pusat ilmu, pewaris Nabi, sang sayang. Maaf, guru-guru kita banyak yang wafat. Untuk yang perempuan terakhir kemarin adalah Ustazah Hajah Fariyah binti Maksum. Tadi ada acara kiai haulnya Cingni ame suami beliau Haji Marzuki. Cingni dari meninggal sampai gini hari boleh dicari yang kayak Cingni. Kan nggak ketemu. Guru kita Kiai Haji Marzuki Arman Abdul dan seterusnya nggak ada.
Karena mendapatkan seorang guru itu nggak cukup 5-6 tahun kayak orang sekolah, puluhan tahun belum tentu ketemu. Ngapain yang ada kita sia-siain? Maaf, kadang-kadang urusan kesenangan, hobi dan seterusnya kita belain ketimbang kita ngaji. Ya Rabb, kan begitu kata baginda Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia harus pakai ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia besok di akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia sukses dunia akhirat pun harus dengan ilmu. Harus sampai, harus paham, harus bisa, harus ngerti. Closing insya Allah, saya mengatakan bahwasanya kemarin baca Quran kita di bulan suci Ramadan itu insya Allah kita fastabiqul khairat, sekian kali khatam, sekian kali khatam. Satu huruf kata baginda Rasul, Allah berikan satu kebaikan yang Allah lipat gandakan menjadi 10, kemudian 700. Untuk Ramadan dibalikin lagi kepada 10 kali lipat. Judul pahala banyak udah, tapi maaf, lihat kenyataan yang ada, rata-rata baru bisa baca Quran tapi belum mengamalkan Al-Quran. Kira-kira banyakan mana pahala baca Quran ame dosa nggak ngamalin Quran? Ayo kita tanya dah, banyakan mana? Kalau dikatakan banyakan baca Quran, keliru ya akhi, keliru. Makanya kita perlu untuk bukan cuman qiraatan, tapi perlu kita tilawatan. Bukan cuman baca, kaji Al-Quran, gali Al-Quran, dalemin Al-Quran, pahami Quran, amalin Quran. Masalah judul diterima enggak diterimanya, tawakal udah sama Allah. Mau apaan lagi yang kita kerjain? Kita udah habis-habisan. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan setiap amal perbuatan kita. Yang penting ada usaha, insya Allah. Makanya saya minta tolong sekali lagi, yuk bawa diri kita, paksa diri kita ada di taman sorga. Mudah-mudahan dengan awalnya kita paksa, maka insya Allah berakhir dengan kenikmatan. Allah jadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Bitilka niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, nashkurukum syukran katsira. Kami ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Syukran Ma'mun bin Kiai Haji Anwar Muhammad, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi pengingat dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, akhirnya mari sama-sama kita membaca doa ba'da ta'lim. Ada Pak Rahmat, silakan. وحماقة القبور وصلاة الله وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تمسك كل حوبة واستر لنا